Bab Istri 99 Hari Mas Dokter. Bab 026. Modus. Tidak. Ini ilmu dari dokter senior, jawab Kaira. Arash menggigil. Akhirnya, Kaira membantu suaminya itu ke kamar. Ia membaringkan suaminya itu ke atas tempat tidur. Kaira, tetap di sini. Atau besok pagi kamu menyesal nggak bisa lihat saya buka mata lagi. Kaira ternganga di balik cadar. Astagfirullahalazim. Demam gini aja kamu sudah merasa sakit parah, Mas. Udah, tidur aja. Arash bangkit dari tidurnya. Ia kemudian duduk dan membuka laci nakas. Tangannya terulur mengambil sebuah surat di sana. Surat tersebut Arash berikan ke Kaira. Baca ini, kata Arash. Surat apa ini? Tanya Kaira. Baca saja, Kaira. Kaira membuka dan membaca surat itu. 2. Kaira membuka dan membaca surat itu. Ia tersenyum di balik cadarnya dan melipat surat itu kembali. Terima kasih, ucap Kaira. Untuk? Tanya Arash. Surat ini. Kaira memberikan surat itu lagi kepada Arash. Tatapannya mulai lurus dan kosong. Ia teringat lagi dengan kejadian kemarin, tapi Kaira berusaha untuk tidak larut dalam hal itu. Ini hanya untuk memastikan, supaya kamu lebih yakin, kata Arash. Kaira mengangguk. Aku paham. Kamu sedih menerima kenyataan kalau ibumu bukan ibu kandungmu. Tanya Arash lagi. Kaira mengerutkan alis. Jelas sedih. Kenapa harus bertanya seperti itu? Karena ibumu itu sepertinya jahat ke kamu. Seharusnya, kamu bersyukur kalau dia bukan ibu kandungmu. Kaira menggeleng. Bahkan, sebelum kamu melakukan tes DNA itu, aku tetap sedih dan syok mendengar ucapan orang tuaku bahwa ternyata ibuku bukan ibu kandungku. Aku bersama mereka sudah lama, Mas. Bagaimana bisa aku nggak sedih? Apapun statusku, ibu tetap orang tuaku. Dan aku akan membalas jasa-jasanya. Ya, surat yang Arash berikan tadi adalah hasil tes DNA antara Kaira dan Bumaya. Ia tidak ingin ada kebohongan yang disembunyikan mertuanya itu kepada Kaira. Sehingga, Arash diam-diam memastikan kecocokan DNA antara Kaira dan Bumaya. Dan hasilnya memang benar, Kaira bukan anak Bumaya. Kamu nggak nangis lagi? Tanya Arash. Nggak, saatnya berjuang untuk membahagiakan mereka. Sekalipun aku harus menangis, aku nggak akan menangis di depanmu, jawab Kaira. Arash mengangkat sebelah alisnya. Kenapa? Menangis di depan orang yang hanya bisa membuatku menangis itu sakitnya 2 kali lipat. Jadi, satu lebih baik aku menelan semuanya sendiri. Arash diam. Tidak menanggapi ungkapan Kaira tadi. Apa ia tertampar dengan ucapan Kaira? Kaira akhirnya berdiri. Aku mau ke kamarku dulu, Mas. Kamu jangan lupa istirahat. Arash menarik selimut erat-erat. Saya kedinginan, Kaira. Kaira menarik selimut satu lagi untuk Arash. Lah menutupi seluruh tubuh lelaki itu, tapi Arash tidak berbohong. Tubuhnya demam tinggi, tapi kaki dan tangannya terasa dingin. Kaira mengambil minyak kayu putih, lalu mengoleskannya ke kaki dan tangan Arash. Ini juga dingin. Arash menarik pelan tangan Kaira ke dada kekarnya. Kaira menelan selaiva. Oles sendiri. Lah memalingkan wajah. Saya kedinginan, Kaira. Nggak bisa oles sendiri. Kaira memalingkan wajah. Ia menyingkap baju Arash tanpa melihat ke sana. Lalu, perlahan, Kaira mengoleskan minyak kayu putih itu dengan gerakan lembut. Jangan terlalu pelan, tegur Arash. Matanya menatap Kaira dengan tatapan berbeda. 3. Arash menggenggam tangan Kaira. Kaira, kalau seperti ini, kamu memancing saya. Jangan terlalu lembut. Kaira menelan selaiva lagi, ia langsung menarik tangannya dan berdiri. Tapi, Arash malah semakin menggigil. Mas, apa boleh aku berikan kamu antibiotik? Tanya Kaira. Arash menggeleng. Jangan. Ini baru hari pertama saya demam. Jangan langsung memberikan antibiotik ke pasien.
Kaira mengangguk. Ia kasihan juga melihat wajah putih Arash sampai berubah merah seperti itu, karena menahan rasa menggigil yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Hampir setengah menit menunggu Arash, Kaira bisa melihat sendiri lelaki itu masih kedinginan, tapi suhu tubuhnya semakin panas. Kaira, lirik Arash, di tengah matanya yang terpejam. Kaira mengusap bahu Arash. Ia mencoba meraih kedua tangan lelaki itu dan menggenggamnya dengan hangat. 7 menit menggenggam tangan Arash, tangan itu sudah perlahan hangat. Kaira hendak melepasnya, tapi Arash menahan tangan Kaira. Tetap di sini, pinta Arash, entah sadar atau tidak. Terpaksa, Kaira naik ke atas tempat tidur dan bersandar di sebelah Arash. Karena kasihan melihat Arash yang demam menggigil, Kaira membiarkan tangannya menjadi penghangat tangan dingin Arash. Azan subuh berkumandang. Kaira membuka mata perlahan. Ternyata, ia masih dalam posisi bersandar di ranjang. Dek, lah kaget ketika hendak turun, pinggangnya tertahan Arash memeluk pinggangnya. Bahkan, kepala laki-laki itu sudah berada di atas pangkuan Kaira. Astagfirullahalazim. Mas. Kaira berusaha membuka tangan Arash yang memeluk pinggangnya. Namun, Arash tidak mau melepaskannya. Bahkan, ia terlihat enggan beralih dari pangkuan Kaira. Tapi, saat ini, Arash masih dalam keadaan tertidur. Mas, bangun. Kenapa kamu meluk aku? Protes Kaira. Dingin. Ternyata, Arash mendengarnya. Kaira terbelalak. Lelaki itu sudah bangun. Pikirnya. Dingin apa? Kamu udah nggak kedinginan, Mas. Jangan modus gini, ucap Kaira. Masih dingin. Tubuh saya juga masih demam. Kaira menempelkan punggung tangannya ke kening Kaira. Udah normal, Mas. Aku mau salat subuh, lepasin. Arash akhirnya membuka mata dan melepaskan Kaira. Tatapan mata Kaira terlihat jengkel menatap Arash. Kamu ngambil kesempatan waktu aku nggak sadar, iya. Protes Kaira. Kamu juga melakukan hal yang sama, kan? Tangan Kaira langsung mengepal, Arash mengingatkannya ke momen malam pertama mereka yang penuh rada sakit hati. Tanpa basa-basi, Kaira langsung turun dari ranjang dan melangkah keluar dari kamar Arash. Ia merasa tidak perlu membantah ucapan Arash tadi, karena Arash sebenarnya tahu sendiri kebenarannya bagaimana. 4. Di meja makan, Arash diam saja melihat sarapan yang tersaji. Kaira yang memerhatikannya jadi merasa aneh ke suaminya itu. Kamu nggak makan? Tanya Kaira. Nggak, kamu saja, jawab Arash. Tumben sekali, pikir Kaira. Kaira menghabiskan makanan di piringnya, tapi benar saja Arash tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Hari ini kamu berangkat sama saya. Enggak, Mas. Aku pakai taksi. Saya masih suamimu, kan? Selama saya masih menjadi suamimu, kamu seharusnya menjalankan kewajiban, walau tanpa melibatkan perasaan. Kewajiban apa lagi? Saya lagi sakit. Seharusnya, kamu menemani saya menyetir mobil. Kaira mengerutkan alis. Memang, Arash masih sedikit pucat. Tapi, suhu tubuhnya sudah normal dan tenaganya juga sudah cukup untuk membawa mobil pagi ini, karena Kaira sudah memberikan vitamin C ke suaminya itu. Alasan, cicit Kaira. Ini serius, ucap Arash, sebelum meneguk air putih. Usai sarapan, Kaira memerhatikan wajah Arash untuk memastikan apakah Arash masih pucat atau tidak. Bahkan, saat mereka berjalan keluar rumah, Kaira masih memerhatikan. Saya sadar, saya ganteng, Kaira, ucap Arash, dengan percaya dirinya. Kaira langsung mengerutkan alisnya. Tidak menimpali. Ia seperti tidak mau lagi berbicara banyak. Lebih ganteng dari laki-laki yang kamu semokkan dalam doa itu. Lebih ganteng dia, jawab Kaira. Brak. Arash langsung membanting pintu mobil dengan kasar, membuat bahu Kaira berkedip kaget. Mustahil, kata Arash. Mustahil apa lagi? Tanya Kaira. Mustahil dia lebih ganteng dari saya, jawab Arash, melajukan mobilnya. Kamu, kan, nggak pernah lihat orangnya.
Tanpa saya lihat, saya sudah tahu. Kaira menghela napas, pelan. Ia kemudian bersandar di kursi mobil sambil menatap jalan. Kenapa kamu selalu menyinggung dia? Tanya Arash. Kamu yang nyebut duluan, Mas. Nggak usah cemburu, kan ada perempuanmu. Iya juga, jawab Arash. Kaira memutar bola matanya, malas menanggapi. Terserah baginya jika memang Arash cinta mati ke perempuan bernama Nara itu walaupun rasa sakit tetap terasa di hatinya. Kamu nggak bilang kalau kamu lebih cantik dari dia? Tanya Arash. 5. Emang aku cantik? Kaira balik bertanya. Wajah Arash langsung merah. Enggak, dia jauh lebih cantik. Kaira tersenyum lebar di balik cadarnya. Senyum getir yang menandakan sakit hatinya. Egois sekali. Padahal, Arash tidak menginginkan Kaira memuji laki-laki lain, tapi Arash sendiri memuji perempuan lain. Itu saja perlawananmu? Tanya Arash. Ya, secantik apapun aku, kalau cintamu hanya untuk dia, mana bisa kamu melihat aku cantik? Bahkan, Arang pun akan terlihat seperti berlian oleh orang yang sedang mabuk cinta. Cekait. Arash tiba-tiba mengerem. Jaga bicaramu, Kaira. Kamu baru saja merendahkan sesama perempuan. Aku hanya bilang kepada orang yang sedang mabuk cinta, Dr. Arash. Kamu merasa, oh, pantesan. Kaira langsung membuka pintu mobil. Arash menahan lengan Kaira. Mau kemana? Cari taksi. Aku takut naik mobil sama orang yang sedang mabuk. Cinta, jawab Kaira. Brak. Arash kembali menutup pintu mobil itu dan menguncinya. Ia tidak membiarkan Kaira keluar dari mobil. Tetap di sini, maaf, kalau saya menyinggung hatimu, kata Arash. Sudah biasa, jawab Kaira. Mereka kini sudah berada di poliklinik penyakit dalam kembali. Kaira dan teman-teman koasnya sudah siap mendengar arahan dari Arash selaku dokter pembimbing mereka di poliklinik penyakit dalam. Tapi, wajah Arash semakin pucat saja. Kaira mengambil air mineral untuk suaminya. Minum dulu, dok. Arash menerima dan meneguk air mineral itu. Caper terus, sindir Lea. Aku lebih tahu kondisi suamiku, jawab Kaira, tegas menatap Lea. Lea memutar bola matanya malas. Wajahnya itu semakin julid saja ke Kaira. Profesional, bisik Natasha, mengingatkan Lea agar tidak menyindir Kaira terus-terusan. Anda sakit, dok? Tanya Dimas. Tidak. Arash terlalu gengsi untuk mengakui. Kaira mengambil sebuah roti dan membukanya. Ia menarik kursi ke meja Arash, lalu memberikan roti itu. Makan dulu. Tadi, Anda nggak mau sarapan, kata Kaira. Saya sedang mengecek rekam medis pasien, jawab Arash. Jadi, Anda nggak mau makan? Tanya Kaira. Mau. Tapi, tangan saya sibuk. Kaira menghela napas. Ia tahu maksud suaminya itu. Langsung saja Kaira mengarahkan sepotong roti ke mulut Arash. Baca doa, kata Kaira. 6. Arash membaca doa dan menggigit roti itu. Wajah Natasha langsung merah melihat momen itu. Begitupun dengan teman koas Kaira yang lain, mereka salah tingkah sendiri melihat Arash yang memakan roti dari tangan Kaira. Katanya harus profesional. Nggak adil banget, sindir Lea. Dokter Arash kurang sehat. Aku selaku istrinya harus bisa memperhatikan kondisinya sekarang. Kalau tidak, kalian juga yang rugi jika dokter pembimbing kita sakit, sahut Kaira. Benar, dokter muda Kaira, sahut teman koas Kaira yang lain. Pasien pertama pagi itu baru saja masuk ruang pemeriksaan. Lengan pasien dibalut perban yang sudah mulai menghitam, perlu dibuka dan dibersihkan. Kaira berdiri di sisi pasien, sementara Arash duduk di kursi dokter pembimbing dengan wajah pucat yang dari tadi tak kunjung hilang. Kaira menyiapkan set alat dan menuangkan cairan antiseptik ke dalam kidney basin. Bau khas obat itu langsung menyeruak di ruangan. Arash tiba-tiba mengernyit. Tangannya refleks menutup hidung, lalu wajahnya makin pucat. Dokter, panggil Dimas, khawatir melihatnya. Arash tidak langsung menjawab,
hanya menunduk, menahan mual. Sial, gumamnya, kesal, karena bisa-bisanya dia tidak tahan bau antiseptik. Padahal, Arash sudah terbiasa dengan bau darah sekalipun, apalagi bau obat-obatan. Kaira melirik sekilas, lalu kembali fokus pada luka pasien. Anda kurang sehat, dok. Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan. Itu penghinaan. Tidak mungkin saya tidak kuat sebagai dokter, jawab Arash singkat, menahan gengsi. Namun, baru saja Kaira mulai mengoleskan antiseptik ke luka pasien, Arash spontan mendorong kursinya ke belakang. Kursi itu berdecit, suaranya memecah ruangan. Tangannya langsung menekan perut, napasnya tersengal seolah menahan muntah. Semua dokter muda kaget melihatnya. Dokter, Anda tidak apa-apa? Tanya Natasha khawatir. Tidak apa-apa. Tapi wajahnya tidak berbohong merah pucat, keringat dingin mulai muncul di pelipis. Kaira berhenti sejenak, menatap Arash dengan tatapan kosong tapi penuh tanda tanya. Saya antar Anda ke ruangan yang, dok. Sepertinya, Anda benar-benar tidak kuat, kata Kaira. Arash mengangkat wajahnya, menatap dingin. Saya bukan anak kecil. Kelihatannya begitu, sahut Kaira, kesal sendiri melihat suaminya yang gengsian. Hari ini, Dokter Arash aneh sekali, gumam Lea. Arash mengusap wajahnya, berusaha mengembalikan ketenangannya. Ia lalu bersandar di kursinya dan menarik napas panjang. Lanjutkan pemeriksaannya, ucap Arash. Suaranya terdengar lebih rendah dan parau. Kaira menutup kembali luka pasien dengan perban baru, kemudian meletakkan alat. Setelah selesai, ia membersihkan tangannya, lalu mendekat ke Arash. Minum dulu. Kaira menyodorkan air mineral tanpa menatapnya. Arash menerimanya, meneguk sedikit. Lah tahu betul, meski dingin, Kaira tetap memperhatikannya. 7. Jangan terlalu memaksakan diri, dok, ujar Dimas. Saya masih mampu, jawab Arash cepat. Ia melirik Kaira sebentar, seolah ingin memastikan reaksi istrinya. Tapi Kaira hanya merapikan catatan medis tanpa menoleh singkat. Pak dokter selalu memarahi pasiennya kalau ngeyel. Sekarang, Pak dokter sendiri yang ngeyel, sindir Kaira. Cek, Arash hanya berdecak, tapi tidak menimpali Kaira. Malam harinya, Arash membaca buku medis dan duduk di sebelah Kaira yang sedang membaca buku juga. Kamu masih pusing? Tanya Kaira. Saya tidak lemah, Kaira. Tapi, dari siang kamu pusing dan mual. Minum obat mual juga udah, kan? Kamu ada riwayat asam lambung? Enggak, terus. Enggak apa-apa. Kaira menyipitkan mata. Aneh. Besok pagi, kamu periksa ke laboratorium aja, ya? Enggak, saya enggak apa-apa. Arash kembali fokus membaca buku medis yang terbuka di tangannya. Silakan, Tuan, Nona. Biririn menghidangkan sup buah untuk mereka. Arash mengambilnya, tapi ia kembali meletakkan sup buah itu ke atas meja. Cek, lah berdecak sambil menutup mulutnya. Kenapa, Tuan? Maaf, Tuan, kalau saya melakukan kesalahan. Tapi, saya membuat sup buah ini seperti biasa, kata Biririn. Susunya terlalu banyak. Aromanya membuat saya mual, kata Arash. Kaira mencium aroma sup buah itu. Biasa saja, pikirnya. Bahkan, aromanya sangat sedap. Maaf, Tuan, tapi saya membuat sup buah ini seperti biasa. Seperti yang Anda suka, Tuan, kata Biririn. Saya akan menggantinya sekarang, kata Biririn lagi. Arash terlihat kesal, ia memijat pangkal hidungnya, lalu menoleh ke arah Kaira. Kaira, jawab jujur. Kamu hamil, kan? Tanyanya, tiba-tiba. 8. Kaira kaget dengan pertanyaan itu, spontan ia mengusap perutnya yang rata. Ia tak salah dengar. Arash menuduhnya sedang hamil. Yang benar saja. Aku hamil. Kaira masih terperangah. Ya, jawab jujur. Kaira menghela napas, kasar. Belum sempat Kaira menjawab, Arash sudah menutup mulut.
Ia berdecak karena merasa mual. Bi, tolong jauhkan sup buat itu. Mulai sekarang, saya tidak mau minum susu, perintah Arash. Bi Ririn langsung patuh. Baik, Tuan. Saya permisi, Tuan, Nona. Silakan, Bi. Maaf. Ya, Bi, jawab Kaira. Iya, Nona, tidak apa-apa. Bi Ririn langsung beranjak pergi dengan sedikit membungkukkan tubuhnya, sopan. Sementara, mualnya Arash semakin kuat saja. Ia memijat kepalanya yang juga terasa pusing dan sakit. Kaira, panggil Arash. Iya, Mas. Ambilkan obat mual tinggi untuk ibu hamil. What? Kaira sampai ternganga di balik cadarnya mendengar permintaan suaminya itu. Aneh, tapi nyata. Kaira masih belum percaya. Kamu hamil, Mas? Cek. Kaira. Arash menatap penuh peringatan. Kaira menahan tawa, ia kemudian mengangguk dan beranjak pergi mengambil obat yang diminta Arash. Tak lama, Kaira kembali membawa segelas air putih dan obat mual yang Arash minta tadi. Ia memberikannya kepada Arash dan benar saja Arash meminum obat itu. Arash menghela napas, kasar. Sebenarnya, ia sudah memeriksa dirinya sendiri di rumah sakit. Bahkan, ia sudah mengecek kondisinya di lab, tapi hasilnya Arash baik-baik saja. Kamu hamil, kan, Kaira? Arash mengulangi pertanyaannya tadi. Kita, kan, melakukan itu belum 4 minggu, Mas, nggak mungkin aku bisa memastikan diriku hamil. Mau tes pun hasilnya akan negatif, karena hormon HCG ku masih rendah kalau aku memang hamil, jawab Kaira. Arash menghela napas lagi. Ya, tapi, kamu bisa merasakan perubahan di fisik kamu. Mungkin kamu cepat lelah atau indera penciuman kamu sensitif. Kalau lelah, aku lelah dari dulu, Mas. Fisikku memang cepat lelah, karena psikisku yang nggak baik-baik aja. Tapi, aku tetap berusaha kuat. Jadi, kalau kamu nanya tentang itu, aku nggak bisa bedain. Rasanya sama saja. Indera penciumanku normal-normal aja, lanjut Kaira. Lebih baik kamu cek lab aja biar tahu kalau kamu sakit apa. Sudah. Hasilnya normal. Tapi, tubuhku nggak normal, jawab Arash, jujur. Kaira menyipitkan mata. Aneh, gumamnya. Arash merasa pusing, tapi ia malah merebahkan diri di sofa dan merebahkan tangannya ke pangkuan Kaira membuat Kaira spontan mengangkat kedua tangan kaget. 9. Mas. Tegur Kaira. Jangan modus lagi. Aku antar kamu ke kamar, ya. Alih-alih menjawab, Arash memeluk pinggang Kaira. Kaira heran sendiri melihat Arash yang sekarang tidak pernah segan menyentuhnya seperti ini. Kamu kenapa? Tanya Kaira, heran. Saya mau seperti ini supaya nggak mual lagi, jawab Kaira. Nona, sepertinya, Nona akan hamil. Mungkin, secara medis belum terdeteksi, tapi akan terasa tanda-tandanya. Nona tidak merasakan tanda-tandanya, karena Tuan yang merasakannya, kata Bi Ririn, yang menghidangkan kue kering dan wedang jahe untuk Arash. Kaira menurunkan pandangan. Tidak mungkin, Bi. Seperti kata Tuan, mustahil. Hehe. Bisa saja, Nona, karena Tuan terlalu mencintai Nona, makanya Tuan yang merasakan tanda-tanda hamil muda. Kaira menurunkan pandangan. Rasanya, itu sangat tidak mungkin alias mustahil seperti yang sering Arash katakan, karena Arash selalu mengaku mustahil mencintai Kaira. Mas, itu mustahil, kan? Tanya Kaira. Arash tidak menjawab. Tapi, ia tetap memeluk pinggang Kaira. Padahal, Arash belum tidur. Ia mendengar ucapan Bi Ririn. Arash mengambil tangan Kaira dan meletakkannya ke kepalanya. Usap kepala saya, tolong, ya, kata Arash. Sungguh, dia sangat aneh, pikir Kaira. Ada apa dengan Arash? Apa benar yang dikatakan Bi Ririn? Tapi, ini sangat aneh bin mustahil. Di jam istirahat, Arash terlihat gelisah sambil memainkan ponselnya. Sejak tadi, ia menghubungi Kaira, tapi Kaira tidak menjawab panggilan suaminya sama sekali.
Dok, Anda sudah bertemu Kaira. Tegur Natasha, yang melihat Arash mondar-mandir di depan ruangannya. Belum, jawab Arash, singkat. Bagaimana dengan presentasi hari ini, Dok? Tanya Natasha. Tunda dulu sebelum Kaira kembali, jawab Arash. Mata Natasha langsung melebar. Karena ditinggal Kaira 1 jam yang lalu, Arash sampai menunda presentasi laporan para dokter muda. Ya, sejak 1 jam waktu istirahat ini, Arash terlihat gelisah walaupun wajahnya itu tetap memancarkan aura dingin. Arash langsung berlalu meninggalkan Natasha dan berjalan tegak ke lobi rumah sakit. Ia keluar dari rumah sakit dan mengedarkan pandangan ke area parkir. Sedangkan, di sisi lain, Kaira sedang berbicara dengan lelaki parubaya di taman rumah sakit, yang tidak lain adalah ayahnya, Pak Darto. Maaf, Nak, kalau ayah harus merepotkanmu lagi. Penghasilan ayah benar-benar menurun. Penumpang sangat sepi minggu ini, makanya ayah sampai tidak tahu malu meminta uang untuk bayar utang, kata Pak Darto. Ibu kamu nekat berutang lagi, karena penghasilan ayah yang kecil, tapi sekarang, orang yang meminjamkan uang mendesak ayah dan ibu kamu. Ayah benar-benar tidak tahu harus mencari pinjaman kemana untuk melunasi utang-utang itu. Kaira meremas seragamnya. Ia memang punya uang, tapi uang itu untuk persiapan masa depannya setelah 10. Bercerai dengan Arash nanti, karena setelah tidak bersama Arash lagi, ia tidak tahu harus kemana. Berapa utang, ayah? Tanya Kaira. 2.500.000, Nak. Maaf, jawab Pak Darto. 2.500.000. Bagu Kaira, jumlahnya tidak sedikit. Tapi, Kaira masih bisa memberikannya. Ayah, aku akan melunasi utang ayah, tapi setelah itu. Maaf, ayah, aku tidak bisa membantu ayah dalam jumlah jutaan lagi, lirih Kaira. Aku belum berpenghasilan, ayah. Pak Darto mengangguk. Iya, Nak, ayah paham. Ayah akan. Cukup, ayah, potong Arash. Tiba-tiba datang. Sejak kapan Arash berada di taman itu? Ia melangkah ke hadapan Pak Darto dan Kaira. Selama ini, saya diam saja, karena berpikir ayah bisa menyayangi Kaira dengan tulus, tapi rupanya tidak. Ayah justru memanfaatkannya, kata Arash. Pak Darto mengerutkan kening, ia menggeleng. Apa maksud kamu, Nak? Maaf, kalau gara-gara ayah meminjam ke anak kandung. Kaira bukan anak kandung ayah. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Saya menyembunyikannya dari Kaira, karena khawatir dia semakin sedih. Tapi, melihat ayah yang terus memeras istri saya, sepertinya Kaira harus tahu semua ini. Arash menyerahkan hasil tes DNA itu ke Kaira. Dek, Kaira membekap mulutnya sendiri dari luar cadarnya. Tanpa aba-aba, air matanya jatuh juga. Ayah. Apa? Maksudnya? Lirih Kaira, terbata menahan isaknya. Bro, Pak Darto bersimpuh. Maafkan ayah, Nak. Memang benar, kamu bukan anak kandung ayah. Ayah menyembunyikannya demi menjaga perasaanmu dan ibumu dulu sering menyebutmu anak pungut, makanya ayah tidak berani memberitahumu tentang kenyataannya. Arash menahan tubuh Kaira yang mulai goyah, karena ia merasa lemah. Ayah tidak bercanda. Lirih Kaira, membiarkan air matanya lolos dengan derasnya. Maaf, Nak. Ayah dan ibu kandungmu telah meninggal dunia. Ayah merawatmu dari bayi bersama ibumu. Tapi, percayalah, Nak, ayah sangat menyayangimu seperti anak kandung ayah sendiri. Mata Pak Darto juga basah. Maaf, kalau ayah terkesan memerasmu, tapi ini semua demi ibumu. Ibumu yang meminta ayah datang ke kamu, karena kamu percaya bahwa ayah adalah ayah kandungmu. Bro, Kaira juga berlutut di depan ayahnya. Ia bahkan terduduk di rumput sambil meremas surat hasil tes DNA itu. Ayah. Kaira terisak. Jadi, aku ini tidak punya siapa-siapa di dunia ini, ayah. Ia menangis. Jawab, ayah. Kaira menggoyangkan lengan ayahnya. Pak Darto juga menangis. Kamu masih punya ayah,
nak. Maafkan ayah. Kaira berteriak. Ia benar-benar frustrasi saat ini. Tangannya mencengkeram kuat rumput taman itu. Arash langsung memegang kedua bahu Kaira. Ayah, kenapa hidupku seperti ini? Aku bahkan harus membayar cinta ayah dan ibu dengan uang, karena ternyata ayah dan ibu bukan orang tua kandungku. Kaira mendongak, menatap langit. Ayah, ibu, kenapa kalian meninggalkanku sendirian di dunia ini? Kenapa ayah dan ibu tidak mengajakku ke surga? 11. Pak Darto langsung memegang bahu Kaira. Sedang, Arash menyandarkan Kaira ke dadanya. Istighfar, nak. Kamu punya ayah. Maafkan ayah kalau tidak pernah memberikan kasih sayang sebagaimana anak-anak lain mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, kata Pak Darto. Aku akan menyusul ayah dan ibuku. Kaira hendak berdiri, tapi Arash langsung menahannya. Jangan gila, Kaira, sadar, kata Arash, mengusap punggung Kaira. Kaira menangis dan akhirnya menyandarkan kepalanya di dada Arash. 7 hari setelahnya. Pagi ini, Kaira terpaksa izin. Arash tidak ada jadwal praktik di rumah sakit. Tapi, Kaira seharusnya tetap masuk. Namun, Kaira terpaksa izin, karena Arash yang langsung mengajukan permohonan izin 1 hari untuk Kaira ke dokter yang sedang praktik di poliklinik penyakit dalam hari ini. Kaira duduk termenung di kursi taman. Pikirannya masih melayang ke kejadian 7 hari yang lalu, di mana ia mendengar kenyataan pahit bahwa ternyata Pak Darto bukan ayah kandungnya dan orang tua kandungnya sudah meninggal dunia. Sakit, lirih Kaira, memijat bahunya sendiri. Pegal. Rasanya, tangan besar seseorang memegang bahunya, ia kaget dan langsung menoleh ke belakang. Lepasin, Mas. Kaira menolak. Namun, Arash tetap memijat bahu Kaira. Kaira berusaha melepaskan lagi, tapi semakin lama, ia merasa semakin nyaman saja dengan pijatan suaminya. Kamu nggak mual lagi? Tanya Kaira. Sudah 7 harian, Arash gampang sekali mual, bahkan, Arash melakukan injeksi obat mual, tapi tidak bertahan lama. Setiap mencium aroma masakan dengan bumbu bawang putih yang menyengat, Arash langsung mual. Masih. Dalam kondisi tertentu, jawab Arash. Kaira melepaskan tangan suaminya. Sudah. Aku mau tenang dulu. Arash melepaskan bahu Kaira. Ia kemudian duduk di kursi taman belakang yang Kaira duduki sejak tadi. Sudah siap ujian? Tanya Arash. Kaira mengangguk. Sudah. Bulan ini, Kaira akan menyelesaikan program koasnya dan bulan depan ia akan langsung mengambil ujian UKM PPD. Ia sudah cukup siap untuk itu. Bagus, kata Arash. Kaira mengangguk. Doain, ya. Bagaimanapun, kamu masih suamiku, surgaku. Doamu sangat berarti untukku. Dan setelahnya, tanya Arash. Kamu bebas mencari Nara. Kaira tersenyum getir sambil meremas jemarinya. 2 minggu setelah hari seremonial sumpah dokter nanti, usia pernikahan kita akan genap 99 hari. Aku bebas dan kamu pun bebas. Arash menghela napas. Wajahnya menengadahkan ke atas sembari memejamkan kedua matanya. Kamu siap untuk hari itu? Tanya Arash. Insya Allah. Siap, jawab Kaira. Bagaimana dengan kamu? 12. Tentu, jawab Arash. Kaira tersenyum getir lagi. Sakit itu tentu ada, tapi apa yang ia harapkan? Semuanya sudah seperti kemustahilan seperti yang sering Arash ucapkan. Apa kamu pernah bertemu lagi dengan laki-laki yang kamu cintai itu, Kaira? Tanya Arash. Kaira menggeleng. Enggak pernah, Mas. Kapan terakhir kali kalian bertemu? Tanya Arash. Enggak pernah. Arash menyipitkan mata. Maksud kamu? Aku hanya menyemokkan sosok laki-laki seperti yang aku harapkan. Entah dia akan hadir dalam diri siapa, aku belum tahu, jawab Kaira. Arash menoleh. Jadi, kamu hanya berimajinasi. Tidak. Aku hanya berharap, jawab Kaira. Aku yakin, laki-laki itu ada. Aku bisa merasakannya.
Dia akan segera datang untukku. Arash tidak menyangka kalau ternyata yang Kaira maksud laki-laki yang disemogakannya itu bukan laki-laki yang ada sosoknya, tapi hanya dalam bentuk harapan Kaira yang entah terwujud atau tidak. Jika laki-laki itu hadir, apa dia akan menerima statusmu yang pernah menikah? Tanya Arash. Kaira menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi, satu yang aku tahu. Jika memang dia ditakdirkan untukku, akan ada 1001 cara Allah akan mempersatukan kami. Bagaimana kalau dia jelek? Apa kamu akan tetap menerimanya? Tanya Arash lagi. Mau dia sejelek apapun, Allah akan menghendaki penglihatanku untuk melihatnya seperti laki-laki yang paling tampan di dunia ini, jawab Kaira. Arash memijat pangkal hidungnya. Sebenarnya, ia tak percaya dengan jawaban Kaira, tapi entah kenapa ada perasaan aneh dalam dirinya. Apa dia tidak rela Kaira mengatakan itu? Bagaimana dengan Nara? Tanya Kaira, menahan rasa sakit hatinya. Apakah dia akan menerima statusmu yang pernah menikah dengan perempuan lain? Arash memalingkan wajah. Saya tidak tahu, tapi Nara adalah perempuan yang baik. Dia mempunyai prinsip, dan selalu mempertahankan pilihannya. Dia juga percaya kepada takdir. Kaira memalingkan wajah. Sakit di hatinya semakin terasa, tapi Kaira berusaha agar tidak memperlihatkannya. Bagaimana rasanya ketika suami kita menceritakan dan memuji perempuan lain di hadapan kita? Sakit itulah yang Kaira rasakan sekarang. Semoga dia menerimamu, Mas, kata Kaira. Arash tidak menjawab, namun ia menoleh menatap Kaira. Tatapannya dalam kepada perempuan itu, tapi Kaira tidak menyadarinya, karena Kaira pun tidak menoleh ke arah Arash. Nara sangat cantik, ya, Mas, sampai kamu sangat setia kepadanya sampai sekarang, kata Kaira. Arash tidak menjawab. Kamu juga cantik. Arash memujinya. Ah, sial, mata Kaira langsung basah. Ia tak bisa menahan rasa sedihnya mendengar suaminya sendiri memujinya, tapi di hati sang suami masih ada perempuan lain. Makasih, Mas. Tapi, aku tidak seberuntung Nara yang bertemu dengan lelaki yang sangat mencintainya. Bahkan, sampai sekarang, lelaki itu masih sangat merindukannya. Walaupun sudah punya istri, laki-laki itu tetap mencintainya. Nara adalah perempuan yang sangat beruntung, kata Kaira, menunduk demi menutupi matanya. 13. Yang basah. Kamu juga perempuan baik, Kaira, kata Arash. Kaira tersenyum kecil lagi di balik cadarnya. Aku baik. Sepertinya tidak, karena aku tidak tahu, kesalahan apa yang pernah aku lakukan sampai di dunia ini, aku tidak punya siapa-siapa. Orang tua kandungku sudah meninggal dunia. Ibu angkatku hanya menganggapku anak pungut yang harus menjadi mesin pencetak uang. Sedangkan, ayah angkatku. Katanya, ayah sangat menyayangiku, tapi ia takut menunjukkan seluruh rada sayangnya, karena lebih memilih menjaga perasaan istrinya daripada anak pungut ini, kata Kaira, terkekeh. Arash menggenggam tangan kiri Kaira. Tapi, kali ini, Kaira tidak menjauhkan tangannya. Ia malah meletakkan telapak tangan kanannya di punggung tangan Arash yang menggenggam tangan kirinya. Hanya kamu yang aku punya di dunia ini, Mas, tapi kamu punya Nara. Sebentar lagi, kita juga akan berpisah. Semoga kamu dan Nara menemukan jalan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Kaira melepaskan tangannya dari Arash dan langsung berdiri, tapi Arash juga menahan pergelangan tangan Kaira. Ia menuntun Kaira untuk duduk lagi di kursi taman itu. Apa kamu percaya laki-laki itu akan hadir di sisimu, Kaira? Tanya Arash. Kaira menggeleng. Aku nggak tahu. Biar Allah yang Maha Kuasa yang menetapkan takdirku. Kamu tidak yakin? Tanya Arash lagi. Kaira mengangguk. Yakin dan tidak yakinku seimbang, karena bahkan aku tidak punya fotonya seperti kamu yang punya foto Nara. Lah terkekeh. Arash mengerutkan alis. Foto Nara. Kaira mengangguk. Iya. Kamu punya foto Nara di usia remaja, kan? Mana? Kaira membuka ponselnya.
Ia membuka galeri dan mencari foto seorang perempuan di sana. Ini Nara, kan, Mas? Kaira menunjukkan sebuah foto ke suaminya itu. Foto itu adalah foto yang Kaira temukan di sebuah buku medis milik Arash. Kata Rati, foto itu adalah foto perempuan yang sangat Arash cintai, sampai tidak bisa membuat Arash mencintai siapapun lagi. Jadi, dapat Kaira simpulkan bahwa foto itu adalah foto Nara. Dari mana kamu mendapatkan foto itu? Tanya Arash. Buku medis kamu, jawab Kaira. Itu bukan Nara, Kaira. Itu sahabat dekatnya Nara waktu remaja, jelas Arash. Kaira mengerutkan alisnya, bingung. Kenapa kamu menyimpannya? Hanya foto sahabatnya yang aku punya. Dia selalu menyimpan foto itu, dulu. Sedangkan, foto Nara sudah dibakar habis oleh Mama. Aku hanya bisa menyelamatkan barang-barang miliknya, tutur Arash. Kaira mengerti sekarang. Jadi, tidak direstui. Bukan hanya itu. Lalu apa? Kenapa Mama sangat membenci Nara? Apa karena dia sama seperti aku? Miskin. Arash menatap Kaira. Kaira, Nara tidak suka menceritakan masalahnya ke siapapun. Saya rasa, kamu tidak perlu tahu banyak tentang dia. Saya khawatir dia kecewa. Kaira langsung menurunkan pandangan. Maaf. Tapi, Kaira. Arash tidak melanjutkan ucapannya. 14. Tapi, apa? Tanya Kaira, berpikir kalau Arash akan melanjutkan ceritanya tadi. Apa saya boleh menjadi laki-laki yang kamu harapkan itu? Tanya Arash. Maksud kamu? Kaira bertanya balik. Saya. Arash tidak melanjutkan ucapannya. Apa? Saya mencintaimu. 15. Kaira langsung menegakkan tubuhnya. Serius, Arash sedang mengungkapkan cinta kepada Kaira. Bukankah tadi Arash memuji-muji Nara? Kaira masih heran. Kamu nggak lagi mual atau apa, Mas? Kaira masih heran. Arash memalingkan wajah, tapi ia sempat menggeleng. Kaira langsung menghadap ke Arash untuk memastikan apakah lelaki itu bercanda atau tidak. Kamu nggak bercanda? Tanya Kaira lagi. Sejak kapan saya suka bercanda? Arash bertanya balik. Tapi, bukankah kata Arash mencintai Kaira itu adalah kemustahilan? Kaira jadi curiga. Atau kamu kasihan ke aku? Dan sekarang, kamu sedang berpura-pura. Tanya Kaira lagi. Tidak juga. Arash tetap menjawab dingin. Kaira diam. Ia menurunkan pandangan. Apa Arash benar-benar serius dengan ungkapan perasaannya tadi? Kaira masih sulit untuk mempercayainya. Maaf, katamu, mencintaiku itu mustahil, kan? Tanya Kaira lagi. Dan katamu hati manusia bisa berubah, kan? Balas Arash. Benar juga. Allah Maha membolak-balikkan hati. Jika hari ini seseorang mengucapkan, iya, bisa jadi besoknya tidak, dan sebaliknya. Tapi, apakah Kaira harus percaya kepada Arash? Kaira mengangguk. Maaf, Mas, aku tidak mudah percaya ke kamu, karena kamu terlalu sering berpura-pura. Arash menghela napas panjang. Namun, ia tidak menjawab ucapan Kaira itu, seolah Arash mengiyakan bahwa memang benar apa yang Kaira ucapkan tadi. Kaira berdiri. Aku mau ke kamar dulu, ucapnya. Arash langsung berdiri dan menahan pergelangan tangan Kaira. Bagaimana saya harus membuktikannya? Tanya Arash. Kaira masih tak menyangka bahwa Arash benar-benar serius mengungkapkan perasaannya. Bahkan, Arash bertanya bagaimana ia harus membuktikan cintanya itu. Tapi, bagaimana dengan Nara? Nara yang selalu dipuji dan dijaga perasaannya oleh Arash walaupun Nara tidak asa di hadapan mereka saat ini. Kaira berbalik menatap Arash. Bagaimana dengan perjanjian pernikahan kita? Bukankah sebentar lagi kita akan bercerai? Arash terdiam. Perjanjian pernikahan memang sedang berjalan. Dan benar kata Kaira, sebentar lagi perjanjian itu akan berakhir dengan perceraian. Dan bagaimana dengan Nara? Tanya Kaira lagi. Arash pun tidak menjawab pertanyaan itu. Dua pertanyaan Kaira tidak bisa dijawab oleh Arash.
Kaira tersenyum tipis di balik cadarnya. Mas, jadi, maksud kamu, kita akan saling mencintai selama kurang lebih 1 bulan. Dan setelah itu, kita akan bercerai membawa perasaan itu. Tanya Kaira. Kaira menurunkan pandangan sejenak, lalu kembali menatap Arash. Aku lebih memilih melindungi perasaanku sendiri, daripada jatuh cinta terlalu jauh sama kamu dan akhirnya kita akan tetap bercerai juga. Kaira. Arash akhirnya bersuara. Bukankah kamu selalu optimis untuk mempertahankan pernikahan ini? 16. Ya, dulu. Dulu, aku memang optimis mempertahankan pernikahan ini. Tapi, saat kita melaksanakan ibadah malam pertama, aku sadar bahwa di hatimu, hanya ada Nara. Bahkan, di saat mabuk pun. Di saat kamu menyentuhku. Yang kamu ingat dan sebut adalah, Nara. Bagaimana aku harus optimis lagi, Mas? Seperti katamu, mencintaiku adalah kemustahilan. Dan sekarang, saling mencintai juga sepertinya mustahil. Kata orang, cinta tidak selalu saling memiliki. Mungkin, mereka menormalisasi itu, tapi tidak denganku. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Mencintai yang bukan milik kita, dan mengabaikan orang yang memiliki kita adalah kerugian, bagiku. Jadi, sebelum aku mencintai, lebih baik aku berusaha menutup rapat hatiku. Dan jika memang aku mencintai, karena hati tidak bisa dipaksakan, lebih baik aku berusaha menghapus perasaan itu daripada merawatnya, lanjutnya. Kaira berbalik badan lagi dan melangkah selangkah menjauh dari Arash. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Arash. Kaira menghentikan langkahnya. Bisakah kamu melupakan Nara? Arash langsung menutup rapat mulutnya. Tampaknya, Nara masih bertahta di hati Arash. Kaira tersenyum getir di balik cadarnya melihat Arash yang tidak bisa menjawab pertanyaannya tadi. Mas, aku tidak akan pernah menerima cinta dari laki-laki yang di hatinya masih mencintai perempuan lain. Maaf. Kaira langsung berlalu dari hadapan Arash. Arash menarik napas. Kalimat terakhir Kaira tadi menancap di hatinya. Ia terduduk di kursi taman lagi dan mengusap wajahnya yang putih itu dengan kasar. Sementara, Kaira melihat Arash dari lantai 2. Ia terdiam mematung juga di sana. Seharusnya, dia bahagia karena Arash menyatakan kalau dia mencintai Kaira, tapi kenyataan tidak bisa disingkirkan, di mana Arash tidak bisa menjawab tentang perjanjian pernikahan mereka dan kesanggupannya untuk mencintai Nara. Bagaimana jika Nara datang? Kaira sudah pasti akan dilupakan, pikir Kaira. Maaf, Dokter Arash. Kamu memang punya sisi baik, tapi aku nggak bisa membiarkan diriku jatuh sakit terlalu jauh jika nanti Nara datang kepadamu. Apalagi, kita punya perjanjian nikah, kata Kaira. Kepercayaan itu tidak muncul karena diberikan, tapi dibangun. Namun, kamu sendiri yang menghancurkannya. Kedua mata Kaira langsung basah. Ia mengusapnya dan menutup jendela kamar itu rapat-rapat, tanpa berniat memanggil Arash yang masih duduk di kursi taman. 7 hari berlalu. Hari ini, Kaira akan melaksanakan ujian akhir stase poliklinik penyakit dalam yang dibimbing langsung oleh Arash, spesialis penyakit dalam yang masih aktif menjadi dokter pembimbing Kaira dan mahasiswi koas yang lain. Para dokter muda sudah berdiri di hadapan Arash. Kali ini, Arash akan mengambil ujian praktik langsung ke pasien sebagai ujian akhir, karena Arash bisa menilai bahwa para dokter muda di bawah bimbingannya ini memiliki kemampuan yang baik. Kalian sudah siap? Tanya Arash, dingin. Bismillah. Siap, dok. Seru Natasha. Siap, dok, jawab semua dokter muda, serentak. 17. Tapi, ada satu orang yang tidak menjawab, yaitu Kaira. Mata Arash otomatis tertuju ke istrinya itu. Kali ini, apa yang membuat Kaira tidak fokus lagi? Banyak. Karena Kaira banyak pikiran. Dokter muda Kaira, tegur Arash, profesional. Kaira langsung mengangkat kepala, satu panggilan dari Arash bisa langsung membuatnya tersadar. Iya, dok. Sepertinya, dokter muda Kaira gugup.
Mungkin saja dia nggak percaya dengan kemampuannya. Sindir, Lea. Dan sepertinya, kamu juga ingin mengulang di penyakit dalam, dokter muda Lea. Arash langsung menimpali. Lea langsung menegakkan tubuhnya dan menunduk. Tidak, dok, saya ingin lulus di stase ini. Saya minta maaf jika ucapan saya menyinggung. Jika sudah disinggung tentang itu, Lea pasti menyerah dan langsung diam. Natasha tidak habis pikir melihat Lea yang tidak bosan menyindir Kaira. Dok, saya minta maaf, tadi saya kurang fokus. Namun, saya siap, dok, untuk menjalankan ujian akhir ini, kata Kaira, sadar bahwa dirinya salah. Arash tidak menjawab, namun matanya masih menatap dingin Kaira. Dokter muda Natasha, berikan air minum untuk dokter muda Kaira, kata Arash, karena Natasha yang paling dekat dengan botol mineral yang tersedia di sana. Baik, dok. Natasha langsung memberikannya kepada Kaira. Makasih, Nat, kata Kaira. Natasha mengangguk. Kamu kenapa? Hari ini, kamu terlihat lesu, Kai. Kaira menggeleng. Ia kemudian duduk di kursi, lalu membuka botol mineral itu dan mulai meneguknya. Arash kembali menatap dingin semua dokter muda. Kalian semua harus berusaha fokus. Jangan sampai kelalaian kalian merugikan pasien. Jika ada satu kesalahan, akan memengaruhi penilaian saya yang berisiko mengulang di stase ini. Ingat, poliklinik penyakit dalam adalah stase akhir pada program koas kalian. Kalau kalian tidak serius, kalian terancam gagal lulus bulan ini. Baik, dok, kami mengerti, kata para dokter muda, serentak. Kaira menarik dan menghela napas. Ia berusaha fokus kembali demi ujian akhir ini. Jika tidak, ia akan mengecewakan orang tuanya. Orang tuaku bukan orang tua kandung. Mereka adalah orang lain yang berbesar hati dalam membesarkanku. Bagaimanapun kerasnya mereka, aku tetap berhutang jasa dan budi ke mereka. Jika tanpa mereka, aku nggak akan merasakan bagaimana rasanya punya orang tua, batin Kaira. Mungkin, Bu Maya ibunya Kaira terkesan jahat ke Kaira, selalu memeras uang Kaira, tapi pendirian Kaira tidak goyah. Ia tetap akan terus berbakti kepada orang tua angkatnya itu. Siap? Tanya Arash, sekali lagi. Siap, dok. Jawab para dokter muda, serentak. Melihat Kaira yang sudah siap juga, Arash langsung mengangguk. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kata Arash. Mereka semua pun menunduk dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Usai berdoa, mereka sama-sama keluar dari ruangan. Arash mengarahkan mereka ke ruang rawat inap untuk mengontrol beberapa pasien yang akan diawasi langsung oleh Arash. 18. Dokter muda Kaira, panggil Arash, saat berjalan di lorong. Kaira menghentikan langkah. Arash melangkah ke samping Kaira. Semangat, ucap Arash. Kaira mengangguk. Terima kasih, dok. Anda juga yang semangat. Wajah Arash langsung merah. Terima kasih. Oh, ya, dok. Kaira memberikan satu masker medis ke Arash. Pakai 2 masker aja biar nggak mual-mual lagi. Arash yang sudah pakai 1 masker langsung menelan saliva. Bagaimana ceritanya? Tapi, apa ia sanggup untuk menolak? Nggak mau. Baiklah. Nggak apa-apa. Arash langsung mengambil masker itu dari tangan Kaira. Dan langsung saja Arash mengenakannya. Sekarang, ia mengenakan 2 lapis masker. Kaira terlihat mengulum senyum di balik cadar melihat Arash mengenakan 2 masker itu. Kenapa? Saya terlihat aneh. Tanya Arash. Kaira terkekeh, ia menggeleng. Tetap ganteng, kok. Begitu Kaira berlalu, Arash kembali menyusulnya dan berjalan di samping Kaira. Tapi, tidak ada percakapan di antara mereka. Suasana canggung semakin terasa setelah 7 hari lalu di mana Arash mengungkapkan perasaannya, tapi Kaira hanya berusaha fokus untuk ujian akhir ini. Para dokter muda mengikuti Arash menuju ruang rawat inap. Suasana di lorong itu sepi, hanya terdengar langkah sepatu mereka yang bersahutan dengan detak jam di lorong rumah sakit. Baik,
Kita mulai dari pasien pertama, ucap Arash, dingin. Di dalam ruangan, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun tampak terbaring dengan infus terpasang. Arash menoleh ke arah para dokter muda. Siapa yang ingin maju lebih dulu? Natasha langsung mengangkat tangan. Saya, dok. Silakan. Natasha maju, melakukan anamnesis dengan percaya diri, memeriksa pasien, lalu menjelaskan temuannya. Arash sesekali mengangguk, mencatat sesuatu di kertas penilaiannya. Meski wajahnya serius, jelas sekali ia cukup puas dengan performa Natasha. Cukup. Sekarang pasien berikutnya, kata Arash. Matanya langsung beralih ke Kaira. Dokter muda Kaira, giliran Anda. Kaira mengangguk pelan. Ia melangkah maju, namun tubuhnya terasa berat. Ada rasa aneh di tenggorokannya, ditambah keringat dingin yang membasahi pelipisnya meski AC ruangan terasa sejuk. Selamat pagi, Pak. Nama saya Kaira, dokter muda yang bertugas memeriksa Bapak hari ini, ucap Kaira, dengan suara lembut sambil menyunggingkan senyum dari balik cadarnya. Pasien menjawab singkat. Kaira mulai mengajukan pertanyaan riwayat penyakit. Tangannya sedikit bergetar saat menuliskan catatan, tetapi ia berusaha menutupinya dengan menarik napas dalam-dalam. Silakan lakukan pemeriksaan fisik, instruksi Arash, terdengar dari belakang. Kaira mengangguk. Ia menempelkan stetoskop ke dada pasien. Suara napas terdengar jelas, namun fokusnya sempat buyar karena rasa pusing dan sakit kepala mendadak. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi segera. 19. Menahan diri dengan menggenggam erat sisi tempat tidur pasien. Arash langsung memperhatikan gerakan kecil itu. Lanjutkan, katanya, seolah memberi Kaira kekuatan untuk tetap bertahan. Kaira mengangguk lagi. Ia melanjutkan pemeriksaan perut, nadi, lalu mengukur tekanan darah pasien. Setelah semua selesai, ia berdiri tegak kembali, meski keningnya sudah sedikit pucat. Pasien dengan riwayat hipertensi lama, tampaknya kontrol obatnya tidak teratur. Tekanan darah saat ini masih tinggi, dok, lapornya dengan suara yang sedikit bergetar. Arash menatapnya lama. Cara penanganan. Kaira menelan saliva, lalu menjawab. Evaluasi kepatuhan obat, edukasi pola hidup sehat, serta penyesuaian regimen antihipertensi sesuai anjuran dokter spesialis. Baik, cukup. Silakan kembali, kata Arash. Kaira mundur beberapa langkah, menahan napas lega. Namun, tubuhnya kembali terasa lemas, hingga Natasha spontan meraih lengannya. Kamu nggak apa-apa, Kai? Bisik Natasha. Kaira tersenyum tipis. Aku baik-baik aja. Arash memperhatikan itu dari jauh. La menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir di depan yang lain. Tapi, jemarinya mengepal di balik jas dokternya. Selanjutnya, dokter muda Lea, panggil Arash, kembali datar. Lea maju, sementara Kaira memilih berdiri sedikit lebih ke belakang. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, hari ini bukan hanya ujian akhir stase, tapi juga ujian keteguhan dirinya untuk tetap kuat di hadapan Arash selaku dokter pembimbingnya. Saat Lea melakukan pemeriksaan, Kaira langsung menutup mulut dan hidungnya di luar cadar begitu mencium aroma obat. Kenapa? Arash akhirnya menghampiri Kaira. Mual, lirih Kaira. Arash membuka tangan Kaira yang menutup mulutnya sendiri dari luar kain cadarnya. Cium tangan saya, ucap Arash, mengarahkan telapak tangannya ke hidung Kaira dari luar cadar. Kaira menghirup aroma tangan Arash yang wangi. Aku suka wanginya, lirihnya, tanpa sadar. Arash hendak melangkah mengawasi Lea, tapi Kaira menahan tangan Arash dan menghirup wangi telapak tangan suaminya itu. Arash membiarkannya, ia tidak melepaskannya. Lea yang sedari tadi sedang melakukan pemeriksaan langsung melirik tajam. Matanya sempat menangkap jelas bagaimana Kaira menunduk di hadapan Arash, lalu menghirup wangi tangan lelaki itu. Rahangnya menegang, jemarinya yang memegang stetoskop bahkan sempat bergetar. Dokter Arash, panggil Lea, membuat semua dokter muda menoleh. Arash menoleh pelan.
Ya, bisakah Anda mengawasi saya lebih dekat? Saya takut ada bagian pemeriksaan saya yang keliru. Lagi pula, ini ujian akhir, kan? Ucap Lea dengan nada manis terlalu manis, hingga Natasha yang berdiri di samping langsung mengernyit. Arash menahan napas, tatapannya dingin. Ia menarik tangannya perlahan dari depan wajah Kaira. Tunggu sebentar, bisik Arash ke Kaira. Dok, lirih Kaira.